Selamat pagi, salam sejahtera saudaraku yang kekasih. Pada pagi hari ini saya percaya sukacita Tuhan melingkupi hati kita, sehingga hari ini dengan penuh sukacita kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-19. Amsal 27 ayat 19 firman Allah berkata, "Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu." Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang berjalan-jalan, mungkin kita bertemu dengan satu kolam atau di sana ada air, maka ada satu waktu di mana kita bisa melihat wajah kita seperti air itu memantulkan wajah kita atau seperti kita bercermin. Dan normalnya itu terjadi ketika ada cahaya yang memantulkan atau cahaya yang di air itu lalu memantulkan wajah kita sehingga kita dapat bercermin di air tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, semakin jernih airnya maka wajah kita akan semakin jelas. Saya percaya mungkin pernah ya kita mengalami hal ini. Nah, demikian dikatakan firman Tuhan di dalam hidup kita, dikatakan air itu menggambarkan hati manusia yang menjadi sumber dari apa saja yang akan nampak di luar, apa saja yang akan nampak lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, bahkan akan menunjukkan kepribadian kita. Kalau kita membaca ayat ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di sana firman Allah berkata, "Sebagaimana air memantulkan wajahmu, demikian juga hatimu menunjukkan dirimu." Nah, apa saja yang ada di dalam hati atau roh manusia dikatakan akan menunjukkan siapa manusia itu, bagaimana kepribadiannya. Nah, mengapa itu? Kenapa Tuhan sangat memperhatikan hati kita? Itu kenapa dikatakan firman Allah bahwa dalam Amsal pasal 4 ayat 23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan." Ini satu kebenaran firman Tuhan yang dikatakan di sana, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, dari ayat ini ada satu pertanyaan, siapa yang harus menjaga hati kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah tetangga kita? Apakah suami, istri? Apakah anak-anak kita? Ataukah mungkin ketika kita keluar mungkin tukang parkir, ya orang-orang yang berjumpa dengan kita? Tentunya tidak, Bapak Ibu Saudara, sebab dikatakan jagalah hatimu. Berarti kita yang harus menjaga sendiri hati kita. Jangan pernah menuntut orang lain untuk menjaga hati kita, sebab seringkali terjadi hal demikian. Ya, contoh misalnya suami istri. Suami menuntut istri untuk jangan berkata-kata demikian, jangan berlaku demikian, jangan berbuat demikian ya. Jaga hati saya misalnya. Tetapi firman Allah katakan bukan kita menuntut orang lain untuk menjaga hati kita, tetapi keputusan kitalah sendiri yang harus menjaga hati kita. Nah, kenapa harus dijaga Bapak Ibu Saudara? Sebab dikatakan dari hati inilah keluar sebuah penyembahan di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat ada orang yang menderita sakit payah, sebenarnya ketika dicari sumbernya, dikatakan di sana ada hati yang tidak diatasi. Ada sikap hati yang penuh dengan kepahitan, yang penuh dengan dendam, yang penuh dengan amarah, yang penuh dengan dengki, yang penuh dengan cemburu, yang penuh dengan iri hati. Sehingga dikatakan itu membawa bukan hanya sakit secara rohani, tetapi sakit secara jasmani, dimulai dari hati kita. Untuk itu kenapa firman Allah lagi berkata, dikatakan dalam Amsal 17 ayat 22, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi dikatakan segala sesuatu, bahkan kehidupan itu muncul atau bersumber dari hati kita. Bagaimana untuk bisa selalu kita menjaga hati kita? Di dalam Amsal 4 ayat 20-21 dikatakan yang pertama, perhatikan firman. Yang kedua, dengar baik firman. Yang ketiga, selalu baca firman. Bagian yang keempat, simpan di lubuk hati atau renungkan itu setiap saat.
Ketika kita merenungkan firman setiap saat, saya percaya Roh Kudus yang ada dalam setiap kita, Dia akan menuntun kehidupan kita sehingga kita dapat menjaga hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Semakin jernih hati kita, semakin murni hati kita, dikatakan maka lewat perkataan kita ada kebenaran yang keluar di sana, ada Kristus yang nampak di sana, menghadapi suka dan duka, menghadapi masa senang maupun masa sulit dalam kehidupan kita. Saya percaya Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita tentang firman-Nya, bagaimana kita mau menjaga hati kita sendiri, tidak menuntut orang lain, tetapi mulailah hari ini penuhi hati kita dengan hal-hal positif, penuhi hati kita dengan sukacita, penuhi hati kita dengan damai sejahtera, dan berdirilah di atas setiap situasi kita dengan hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya rindu berdoa bagi kita yang ada pada saat ini. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini firman-Mu datang bagi kami semua, berbicara bagi kami Bapa. Kami percaya Tuhan setiap kebenaran yang disampaikan Roh Kudus meneguhkan itu dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami senantiasa penuh dengan sukacita, hati kami senantiasa penuh dengan hal-hal yang positif, hati kami selalu gembira, selalu bersyukur di dalam Tuhan, menjalani hari-hari kami dimanapun umat-umat Tuhan berada hari ini. Hamba-Mu berdoa Bapa, biar Tuhan Yesus yang akan menolong mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun situasi yang mereka alami hari ini. Hamba-Mu percaya Tuhan, mereka boleh tetap menjaga hati mereka sehingga Kristus senantiasa nampak lewat kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.